Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhtadi SAK selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tambi, yang terhormat kepada Bapak Ibu Komite, yang saya hormati kepada Bapak Ibu guru semuanya, yang saya hormati kepada Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di acara ini. Semoga acara demi acara diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua digolongkan oleh umat yang menabi syafaat Allah Subhanahu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini, saya sebagai moderator atau sebagai pembawa acara yang akan memimpin jalannya acara pada siang hari ini. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu diskusi pemetaan atau aset SD Negeri 2 Tambi, yang keempat yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah, semoga acara demi acara diberi kelancaran. Amin Allahumma amin. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhtadi SAK. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD 2 Tambi, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 2 Tambi, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Tambi, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Otok Widiantoro selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya yang kepada kita sekalian, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa dipertemukan dalam rangka mengikuti, mendampingi, membersamai Bapak Otok Widiantoro sebagai calon guru penggerak di dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu masuk pada modul 3.2, yaitu berkaitan dengan pemetaan dan pengelolaan sumber daya SD Negeri 2 Tambi. Modul 3.2 ya. Dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Ya Allah ya amin amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal pembukaan tadi bahwa kegiatan pada siang hari ini kita akan mengikuti berkaitan dengan mendampingi dan bersamai berkaitan dengan
pendidikan guru penggerak dari teman kita Bapak Oto Widiantoro yang sampai hari ini sudah memasuki pada modul 3.2 berkaitan dengan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya SD Negeri 2 Tambi. Nanti Pak Oto akan menyampaikan berkaitan dengan analisa atau pemetaan berkaitan dengan sumber daya yang ada di SD kita, apa saja yang ada di sekolah kita yang nantinya mestinya sebagai acuan agar Pak Oto dan kita semuanya mestinya bagaimana kita untuk meningkatkan kembali berkaitan dengan proses pembelajaran, kemudian meningkatkan kembali berkaitan dengan kualitas dan mutu serta prestasi-prestasi di sekolah kita, sehingga kita bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada siswa-siswi kita khususnya di SD Negeri 2 Tambi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa kita ikuti bersama-sama sampai dengan selesai, dan sehingga kita punya persamaan persepsi, persamaan pandangan bagaimana kita bisa meningkatkan, bisa terus meningkatkan mutu kualitas daripada pembelajaran dan pelayanan kita terhadap siswa-siswi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Oto nanti bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini sampai selesai. Kita dukung bersama-sama, kita doakan bersama, mudah-mudahan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan Pak Oto bisa menyelesaikan pelatihan tugas-tugas dari calon guru penggerak ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diskusi pemetaan aset SD Negeri 2 Tambi yang akan dibawakan oleh Bapak Oto Widiantoro SPD. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Tambi, Bapak Muhtadi SAG. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Negeri 2 Tambi, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tambi, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam acara pemetaan aset dan pengelolaan sumber daya SD Negeri 2 Tambi tanpa halangan satu apapun. Allahumma amin. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan pertolongannya, syafaatnya pada yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Langsung saja, tadi
sudah disampaikan kepada Bapak Muhtadi bahwa pemerintahan dan pengelolaan sumber daya ini tidak semata-mata untuk saya pribadi, akan tetapi ini berkaitan dari kegiatan pelatihan saya dari guru penggerak, yaitu sudah masuk di modul 3.2 ini. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk pemetaan dan pengelolaan sumber daya yang ada di SD Negeri 2 Tambi ini. Nah, bukan berarti saya yang paling tahu atau yang paling pandai, akan tetapi kita di sini berdiskusi. Nah, dengan seperti itu nanti dalam diskusi ini kita akan mengetahui sejauh mana sumber daya yang ada di sekolahan SD Negeri 2 Tambi ini. Nah, langsung saja nih Bapak Ibu, tujuan dari pemetaan atau pengelolaan sumber daya di SD Negeri 2 Tambi yaitu yang pertama itu warga SD Negeri 2 Tambi itu dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahan SD Negeri 2 Tambi ini. Yang kedua adalah untuk pemanfaatan secara efektif. Untuk selanjutnya, nah dari sumber daya itu dibagi menjadi ada 2 sumber yang sekolah. Akan tapi sebelum dalam sumber daya itu dibagi, akan saya sedikit memaparkan dari sumber daya atau ekosistem di sekolah. Nah, sekolah SD Negeri 2 Tambi ini itu sebagai ekosistem. Sekolah itu sebagai ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antar makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang paling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Izin Pak, sambil berdiri Pak. Nah, jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik. Apa itu faktor biotik? Yaitu unsur yang hidup, dan faktor abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membentuk keterlibatan aktif satu sama lain. Nah, untuk yang selanjutnya, faktor biotik yang ada dalam ekosistem di sekolah antara lain adalah murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait pemerintahan daerah. Nah, dari faktor biotik ini juga ada faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di antara lain, yaitu faktor keuangan, sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Nah, nanti kalau ini faktor-faktor ini yang saya tulis ini nanti akan kita
kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Nah, bisa ditambahkan. Nah, nanti kita ada sesi diskusinya. Nah, sebelum ke situ saya sedikit menyampaikan salah satunya ini faktor-faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, selanjutnya untuk menunjang dari pemetaan aset itu kita kenal dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah itu kita ada dua cara, yaitu dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, standar pendidik dan tenaga pendidikan menggambarkan seseorang pendidik sebagai seorang yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu dapat dikelola sebagai aset yang ada di daya gunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Dalam konteks modul ini, pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah, apakah dianggap sebagai aset, kekuatan, atau kekurangan, atau masalah. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah kalau di bahasa Inggris kan itu saya kurang lihat untuk bahasa Inggrisnya. Nah, itu deficit based approach akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu. Berarti di dalam pikiran itu kalau berbasis aset atau masalah itu di dalam pikiran kita itu mengganggu. Apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, di situ nanti aset itu, ini asetnya itu tidak berfungsi dengan baik. Itu sudah mindsetnya ke situ. Ini koyong ini, jadi nanti mindsetnya akan ke arah negatif. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik. Contoh buku ajar yang tidak lengkap atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Nah, kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih oleh kita semua. Semakin lama, semakin tidak sadar kita menjadi seorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita mindsetnya hanya negatif saja kepada sumber daya yang ada di lingkungan atau di sekolah SD Negeri 2 Tambi ini, nanti akan kelama-lamaan itu akan menjadi kita itu buta terhadap yang ada atau potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah pendekatan berbasis aset. Nah, di sini berbasis aset itu atau kekuatan adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Kathryn Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukenali. Nah, berarti
nanti maksudnya ini kata-kata ini kita akan lebih menggali atau mengenali. Nah itu hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita, diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadikan kekuatan atau potensi yang positif. Nah, contoh untuk kasus, Bu, Bapak Ibu, dan saya izin menyampaikan lagi. Ini contoh kasus yang pendekatan berbasis masalah. Monggo Bapak Ibu diberikan sambil dituliskan mungkin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini dari kasus atau video tersebut, ini adalah video yang itu pemetaan aset berbasis masalah. Nah, dengan seperti itu tidak menggunakan atau memanfaatkan potensi yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini untuk video yang kedua. Baik Bapak dan Ibu guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurus ya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan
kedua ini adalah video yang memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dan di lingkungan sekolah. Nah, ini salah satunya mau ada kegiatan perpisahan, akan tetapi kalau kita hanya mengandalkan dana yang ada itu tidak cukup. Oleh karena itu, yang video kedua ini memanfaatkan aset yang ada di sekolah dan di lingkungan sekolah. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu kita berdiskusi bersama. Salah satunya apa yang harus didiskusikan itu nanti dalam pemetaan aset ini, ada beberapa yang perlu kita diskusi. Nah, untuk di dalam sumber daya itu ada 7 modal aset di sekolah kita, Bapak Ibu. Ternyata yang pertama itu adalah dari modal manusia. Ini juga sebagai modal aset di sekolah. Terus yang kedua adalah modal sosial. Yang ketiga adalah modal politik. Terus yang keempat adalah modal agama dan budaya. Ini agama itu sama budaya itu tidak jadi satu, akan tetapi ada 2. Nah, yang kelima itu ada modal fisik. Yang keenam ada modal lingkungan atau alam. Yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, salah satu yang akan kita diskusikan itu kita akan pemetaan aset yang ke-7 ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, modal manusia itu kalau di SD sekolah kita itu siapa saja nih Bapak Ibu? Guru, murid, kepala sekolah, terus komite sekolah, wali murid, Nah, ternyata Bapak Ibu ini, stakeholder yang ada. Nah, baik, di sini saya sudah tuliskan. Yang pertama adalah kalau di sekolah kita, yang pertama adalah kepala sekolah, ini sebagai manajer sekolah. Yang kedua adalah guru. Untuk yang ketiga adalah penjaga sekolah kalau ada. Terus komite. Yang di sini adalah murid dan orang tua. Nah, sama yang tadi sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Terus untuk yang kedua Bapak Ibu itu modal sosial. Nah, dalam modal sosial ini itu kalau menurut Bapak Ibu siapa saja Bu untuk sebagai modal sosial Bapak Ibu? Lingkungan masyarakat, Mas. Lingkungan masyarakat sekitar. Terus Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya tuliskan Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah KKKS, itu sebagai modal sosial kita. Terus KKG, nah terus masyarakat. Terus paguyuban wali murid. Kan kita juga ada Bapak Ibu walaupun di grup itu termasuk sebagai paguyuban wali murid, karena setiap kelas sudah punya paguyuban sendiri-sendiri. Terus untuk selanjutnya adalah home industri. Nah, home industri karena di sini juga ada salah satunya masyarakat itu membuat kebanyakan sini adalah membuat makanan. Nah, bentuk-bentuk makanan untuk jajanan si siswa itu walaupun belum besar seperti yang di kota-kota, tetapi di desa kita alhamdulillah sudah ada. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ada azan luhur, mungkin kita break sebentar ya Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu modal politik Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu untuk modal politik ini siapa saja ya Bu yang harus kita ajak bersama di lingkungan sekolah kita? Kepala dinas ya, Kepala dinas, terus komite kepala sekolah, desa, komite sekolah. komite sekolah, boleh Bu, boleh, anggota DPR, Pak, terus Pak, Nah, nanti akan saya catatkan Bapak Ibu. Nah, untuk modal politik di lingkungan sekolah kita itu nanti akan saya tambahkan tadi ada apa? Apa Pak? Anggota DPR. Anggota DPR. Nah, di sini yang terdekat untuk sekolahan kita yaitu instansi pemerintahan desa. Nah, terus kedua adalah Puskesmas. Itu karena kita sering dengan Puskesmas kerjasama untuk kesehatan siswa. MOU. Nah, terus yang ketiga adalah Polsek. Terus yang keempat adalah Kuramil. Terus yang kelima adalah anggota DPR Pak. DPRD. Terus untuk yang selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau di agama, modal aset akan di lingkungan sekolah kita itu apa saja Bu? Untuk agamanya, Pak Kiai. TPQ, Pak Kiai, pondok pesantren, nah, musola, nah itu nanti kalau musola itu masuknya ke modal fisik, nah, terus ini kalau nanti akan langsung tak tulis saja karena sudah sepakat seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini modal aset untuk agama. Yang pertama, salah satunya di lingkungan kita ada bentuk yasinan Bapak Ibu. Nah, yasinan, terus pengajian di TPQ. Nah, itu untuk siswa-siswa kita. Terus sholat berjamaah di musola. Nah, ini juga sebagai modal bentuk agama karena di lingkungan SD kita itu alhamdulillah semua Islam semua, agamanya berarti yang saya tulis di sini untuk agama Islam. Terus untuk selanjutnya ada grup duror, atau sholawatan yang biasanya kalau ini teman kita Pak Cahyo itu sering pas waktu Jumatan itu, malam Jumat itu sholawatan dengan menggunakan alat-alat musik. Nah, itu rebana, terus perayaan hari keagamaan atau hari-hari besar itu di lingkungan kita itu adalah modal untuk agama Islam. Nah, untuk budaya Bapak Ibu. Nah, untuk budaya tadi sudah disampaikan juga sama Bapak Ibu, yaitu di lingkungan kita ada merdi desa Bapak Ibu. Nah, terus gotong royong di lingkungan SD kita itu juga ada. Terus ziarah makam itu juga lingkungan budaya. Nah, untuk selanjutnya yaitu modal fisik. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, moga Bapak Ibu kalau modal fisik apa saja di sekolahan kita? Gedung sekolah, Gedung sekolahan, perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, ruang toilet, musola tadi, nah betul sekali Bapak Ibu. Perpustakaan, meja dan bangku. Nah, baik. Terima kasih. Langsung saya tulis saja Bapak Ibu di sini. Nah, baik. Yang pertama adalah yang di sekolahan kita terlebih dahulu itu ada
tapi kita punya uang kepala sekolahnya yang benar Pak, belum bisa menyediakan. Nah, terus yang kedua ada ruang guru. Alhamdulillah ruang guru sudah ada. Terus ruang kelas 1 kelas sampai kelas 6, terus ruang dapur, ruang perpustakaan. Nah itu terus ada WC. Nah WC juga masuk ini. Ruang WC. Ada lagi Bapak Ibu? Musola, serbaguna, ruang serbaguna. Laboratorium. Gudang, ruang gudang. Halaman. Kalau lapangan masuk Pak, itu termasuk fisik juga. Nah lapangan itu kan nanti juga itu sumber daya di lingkungan kita lapangan. Nah perpustakaan, kantor KUA, nah ini karena apa kita terlalu jauh, langsung ini ke lapangan aja. Lapangan olahraga. Kantin ada nggak Pak? Dalam? Kantin Bu, kantin harus Bu. Kantin. Napa boleh Bu? Ada lagi? Sambul, baik. Kalau yang modal fisik sudah, kita masuk ke modal lingkungan atau alam. Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu di sekolahan kita ini modal lingkungan itu yang akan kita masukkan, modal lingkungan atau alam yang akan kita masukkan apa saja Bapak Ibu? Lingkungan pariwisata, betul sekali Bu. Berarti perkebunan teh, leres, Pak. Terus apa lagi Bapak Ibu? Nah betul, pabrik industri, itu juga bisa masuk ke modal fisik, juga bisa masuk ke modal lingkungan sekolah. Pertanian Pak, sawah atau Pertanian, sawah, leres Bapak Ibu. Langsung lo tulis Bapak Ibu. Nah, wonten mriki. Nah, salah satunya di lingkungan sekolah kita ada lereng Gunung Sindoro. Itu kan sebagai modal Bapak Ibu. Nah, terus burung perahu, sawah atau ladang. Nah, terus tadi ada pakaian. Nah, pakaian di sini. Kebun teh. Nah, terus pabrik. Terus tempat pariwisata sudah, ladang sawah. Nah, kalau untuk ke kali bisa nggak Bapak Ibu? bisa. Kali Serayu, maksudnya kan di sini kan ada itu ya, di atas itu sungai. Nah, sungai kecil. Nah itu, siap tak masukkan di sini berarti sudah. Sudah ada. Gunung Sindoro itu Bu. Sudah. Terima kasih. Nah untuk selanjutnya yang ke 7 yaitu modal finansial. Nah di sekolahan kita ini Bapak Ibu untuk modal finansial itu menurut Bapak Ibu berarti oke. Terima kasih Bu. Bos Bu. Oke. Nah saya tulis di sini Bu. Nah karena di SD Negeri 2 Tambi ini modal finansialnya adalah dari bos, karena SD negeri tidak boleh mencari sumber dana yang lain kecuali bos. Nah betul sekali Bapak Ibu. Nah ternyata untuk pemetaan aset di SD Negeri 2 Tambi ini
Ini untuk sepakat dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan komite dan wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu untuk mewakili. Oke. Nah, ini alhamdulillah untuk pemetaan aset. Apakah sepakat semua ini Bapak Ibu Guru? Oke, sepakat. Sepakat nih Bapak Ibu Guru? Oke, Bapak komite juga sepakat? Sepakat. Wali murid bagaimana? Sepakat ya? Oke. Terima kasih, Oke. Itu Terima masih kasih. ada bosda itu Pak, masih ada. Oh, masih ada bosda. Oke, terima kasih Pak untuk Ibu Kusriati. Nih, di sini ada bosda. Oke. PIP itu termasuk apa Pak? Halo? PIP itu termasuk apa Pak? PIP itu bantuan tidak termasuk uang, itu bantuan tidak bantuan bukan. Acara itu apa bantuan? Bosma juga bantuan, tapi kan mengikatnya itu kan dari pemerintah secara kedinasan mengikat untuk sekolah. Oke, kalau PIP kan tidak bisa digunakan untuk operasional sekolah, Bu. Tidak boleh. Nah, yang bisa digunakan untuk operasional sekolah yaitu bos reguler sama bosda. Oke, bosda aja itu dibatasi Bapak. Nah, oke, terima kasih sekali untuk diskusinya, sangat luar biasa. Ini untuk pemetaan aset pada siang hari ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam membawakan diskusi pada siang hari ini. Ada tutur kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.